Sekarang kita baca beberapa kisah bagaimana sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Nabi mengatakan khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau generasi adalah generasi aku. Kenapa generasi sahabat itu disebut sebagai khairul qurun atau khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi? Karena merekalah yang paling bergairah dan semangat dalam musabaqah fil a'malis sholihah, berlomba-lomba dalam amal-amal soleh. Mereka yang paling baik. Nanti kita akan tahu gimana semangat mereka. Sekarang pertanyaannya, kita mau gak niru dan mengikuti teladan mereka. Sehingga kita insya Allah juga menyusul mereka dalam berlomba-lomba untuk masuk surga Allah. Misalnya perlombaan para sahabat, ini ada contohnya adalah dalam berinfak di jalan Allah. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq wa wafaqa dzalika malan indi. Faqultu al-yaum asbiqu Aba Bakrin. Umar mengatakan, jadi Umar itu dari dulu pengen banget ngalahin Abu Bakar. Jadi nggak ada kata-kata itu mah Abu Bakar, saya nggak akan mungkin ngalahin Abu Bakar. Itu kita, itu mah Rasul, itu mah Abu Bakar, itu mah Umar. Kalau sahabat semangatnya nggak kayak gitu, bukan itu mah, saya mah harus bisa ngalahin Abu Bakar, saya harus bisa mendahului Abu Bakar. Itu semangat fastabiqul khairat, beda sama semangat menyerah. Itu mah Abu Bakar nggak mungkin ngalahin Abu Bakar. Masalahnya bukan siapa menang siapa kalah, mau nggak berlomba? Karena berlomba itu setidaknya walaupun kita kalah, kita lebih cepat daripada nggak berlomba kan? Kita berenang sendiri nih, kan santai tuh. Bisa jadi gini-gini tapi nggak pindah-pindah. Loh kok masih di sini sih? Karena nggak berlomba, saking santainya nih. Begitu datang teman kita kan pengen nunjukin, gua udah lama loh belajar berenang kan gitu ya. Wah walaupun heboh gitu kan, setidaknya lebih heboh daripada sendiri. Mudah-mudahan lebih cepat daripada ketika kita sendiri. Jadi jangan berputus asa duluan, kayaknya nggak mungkin ngalahin Abu Bakar. Bukan itu intinya. Semangat berlomba itulah yang membuat kita lebih baik daripada kita sendiri. Umar mengatakan, saya ingin banget mengalahkan Abu Bakar. Sehingga ketika suatu hari amarona Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah, maka aku merasa udah siap nih, aku punya harta, setengah dari hartaku akan aku sedekahkan di jalan dakwah. Terus Umar mengatakan dalam hatinya membatin, al-yaum asbiku Aba Bakr. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Kemudian faji'tu binisfi mali, maka Umar bilang aku datang membawa setengah dari hartaku. Faqala li Rasulullah berkata kepadaku, ma abqaita li ahlika ya Umar, apa yang engkau simpan untuk keluargamu hai Umar? Qultu mithlah, sama dengan yang aku berikan. Jadi yang aku berikan segitu, yang aku tinggalkan di rumah segitu, jadi setengah-setengah. Tiba-tiba ata Abu Bakrin bikulli ma indahu, tiba-tiba datanglah Abu Bakar membawa harta yang gak terlalu banyak. Umar dalam hati mengatakan, nah aku ngalahin Abu Bakar nih. Maka Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Tidak ada yang aku tinggalkan untuk keluargaku kecuali Allah dan Rasulnya. Umar kaget, Allah dan Rasulnya, itu artinya gak ada yang tersisa di rumah Abu Bakar. Kalau kita masih nanya, maksud lo? Saking lolanya kita ya. Sahabat kan pintar-pintar, makanya jadi orang muslim itu harus cerdas, harus smart, jangan polos-polos amat. Sehingga ketika Abu Bakar mengatakan, abaqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul, itu udah jelas maksudnya gak ada yang tersisa di rumah Abu Bakar kecuali yakin kepada Allah dan taat kepada Rasul. Umar mengatakan, la usabiquka ala syai'in abada ya Abu Bakar. Aku gak bisa ngalahin kamu wahai Abu Bakar dalam hal apapun di antara kebaikan. Ini takjubnya Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar terus kayak gitu juga, merasa udah puas diri. Enggak, Abu Bakar berlombanya dengan siapa? Dengan Rasul. Yang pernah saya cerita juga, nanya ke anaknya, putrinya, yang itu istrinya Rasulullah sendiri. Karena yang paling tahu Abu Bakar dan paling tahu Rasulullah. Dia sebagai anaknya Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Ya Aisyah, wahai anakku Aisyah, kamu kan bisa ngebandingin amalan Rasulullah sama amalan ayah nih. Kira-kira ada amalan Rasulullah apa yang ayah belum lakuin? Dipikir-pikir sama Aisyah, artinya kan udah hampir semua dilakuin tuh. Kalau kita gak perlu mikir banyak.
Kalau Aisyah kan mikir apa ya. Berarti kan Abu Bakar hampir sama Rasulullah. Sampai Aisyah aja harus mikir kan. Oh ada, Rasulullah selalu ngasih makan seorang pengemis tua yang buta yang ada di ujung pasar. Itu yang Abu Bakar nggak tahu. Yang lain seolah-olah udah semuanya dilakukan sama Abu Bakar. Ini namanya fastabiqul khairat. Walaupun pada akhirnya Abu Bakar juga sadar nggak akan pernah bisa ngalahin Rasulullah, setidaknya dalam urusan kelembutan dan kasih sayangnya Rasul, walaupun sama-sama ngasih makan, beda lembutnya. Abu Bakar nggak di rotinya nggak direndam dulu, nggak dihancurin dulu, langsung ngasih aja sampai orang keselak. Rasulullah rotinya karena ini orang tua udah ompong, ya direndam dulu sama air, dihancurin yang lembut, dikasih madu, disuapin, sama orangnya tinggal telan. Abu Bakar, Pak ini. Orangnya, oh, kamu siapa? Saya orang yang biasa. Enggak, beda. Apa bedanya? Orang yang sebelum kamu itu lembut. Dia kalau ngasih itu rotinya udah hancur, udah lembut. Saya tinggal nelen. Kamu tahu nggak siapa bapak orang yang biasa itu? Orang yang biasa itu adalah Rasulullah. Baru orang yang nangis karena selama ini orang itu ternyata selalu mencela orang yang di depannya yang ngasih dia makan. Coba bayangin kita digituin. Udah dicampur macam-macam ya. Ya ini Pak, silakan Pak, mudah-mudahan tenang di alam sana. Karena kita sebel kan, Rasulullah kan gak gitu. Ternyata Abu Bakar akhirnya paham, oh gak bisa ngalahin Rasulullah, saking istimewanya Rasul. Tapi apakah Abu Bakar mengatakan itu di awal untuk tidak berlomba? Enggak, tahu gak mungkin ngalahin Rasul. Umar tahu gak mungkin ngalahin Abu Bakar. Begitu juga sahabiat tahu gak mungkin ngalahin Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, gak mungkin. Tapi mereka gak bilang itu sebagai sebuah excuse untuk tidak berlomba. Akhirnya mereka bawa setengah harta saya, Abu Bakar bawa sedikit, tapi seluruh hartanya kalah. Semangat lagi dalam beramal soleh dan seterusnya kayak gitu.